Kalau salah pilih pasangan tuh nanti hidup kita berubah jadi bencana. Hidup kita sekarang tuh seperti kupu-kupu, bebas. Tapi akan mulai terluka nanti kalau punya pasangan yang gak beres seumur hidup kita. Nah, karena itu dalam mencarinya harus ada ilmunya, hati-hati. Jangan yang penting punya istri, yang penting kawin. Kita harus tahu dulu calon istri kita. Dengan pacaran Nabi, enggak. Kemarin baru aja ada yang pacaran sampai 5 tahun tapi berantakan. Pernah ada yang nelpon pacaran sampai 8 tahun ya, via telepon, chat-chatan, ketemuan, bisnis bareng sampai. Tapi hancur juga. Jadi kalau pacaran tuh nggak mempan untuk mengenal kepribadian. Kenapa demikian? Kalau pacaran tuh biasanya saling ngaku-ngaku doang. Perempuan, laki-laki, teleponan. Biasa, yang dibicarakan pengakuan dan klaim masing-masing. Gitu. Dalam hal mencari pasangan tuh perlu informasi dari orang lain. Tapi untuk saudara, orang terdekat, orang yang baik sama kita gitu, maka jangan cari-cari info dari orang lain tentang saudara-saudara kita nih. Berarti ya, idza ahbabta, kalau kamu sedang mencintai seseorang, maksudnya sedang dekat dengan seseorang, fala tumarihi, jangan kau ajak debat dia, wala tusyarihi, jangan juga dijelek-jelekin, wala tas'al anhu, dan jangan pernah bertanya kepada orang lain tentang dia. Misalnya dituk modal nih, Sakif lagi nongkrong di warung sini, ketemu sama sales, terus ngobrol-ngobrol dulu biasa, iseng-isengan tuh. Aslinya mana bang? Aslinya tuh modal. Oh kenal sama kenal nggak? Nggak boleh begitu ya. Nggak usah cari-cari informasi. Bahkan kalau dia tetangganya pun kamu pura-pura nggak kenal lagi. Asa antuwa fiya lahu aduan, khawatirnya ternyata kamu bertemu dengan seorang sales atau seseorang yang jangan-jangan dia benci nih sama saudara kita gitu. Wa yukhbiruka bima laysa fihi, lalu dia memberikan informasi tentang akmal yang jelek-jelek. Kan nggak semua tetangga baik sih, nggak semua tetangga baik. Nah tapi untuk mencari informasi perempuan dan calon pasangan kita perlu mendapatkan banyak info. Si Dewi itu bagaimana di rumahnya, keluarganya tuh bagaimana, taat beragama enggak. Kalau keluarganya nggak taat beragama, nggak rajin sholat, kalau saran Nabi jangan dinikahin. Begitu juga perempuan, kalau suka sama laki-laki, lah kok si laki-laki itu dan keluarganya nggak ngaji, tapi nggak berhenti sampai ngaji ya. Kunci pertamanya ngaji dulu. Ngaji itu bukan ngaji Quran maksudnya, ngaji kayak gini. Kunci pertamanya dia ngaji dulu. Kok enggak ngaji? Berarti syarat pertama gugur.
Karena laki-laki harus berilmu dulu. Nah, setelah ngaji dia amal. Ngaji nggak diamalin buat apa? Pengetahuan banyak, wawasan luas, tapi masih suka marah-marah misalnya. Nah, ini pun harus waspada. Terus keluarga. Jadi kalau pengen cari calon itu memang rada lama karena selektif itu. Nah, yang penting berkawin-kawin saja atau pacaran. Nah, jadi nanti rumah tangganya khawatir nggak awet. Kalau rumah tangganya nggak awet ya jodohnya nggak panjang. Kasihan anak, terlantar jadinya. Malu juga sama tetangga. Punya titel duda atau janda tuh malu sama tetangga. Nah, masalah tuh muncul banyak. Bisa jadi karena istri kita selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, karena mertuanya nyerocos terus. Nggak bakal tahan kamu punya mertua yang bawelnya minta ampun. Mertua atau istri yang membanding-bandingin kita dengan suami yang lain, suami atau istri atau mertua yang suka mencari-cari kesalahan kita, bikin capek. Atau anak yang bandel, atau kitanya memang lagi kesem-sem sama wanita lain, ada aja nanti masalah tuh. Karena itu banyak berdoa biar nanti kalau misalnya punya istri atau punya suami itu doain yang baik. Yang penting jangan melalui jalur pacaran. Kamu kalau pacaran maka tidak akan mampu untuk mengenal pasanganmu sendiri. Karena kamu sedang berada di dalam ranah penipuan. Ya, pacaran tuh mukhada'ah, berdekatan dengan lawan jenis, saling sharing informasi, tapi 100% informasi dusta. Iya kan, pasangan kita ini, pacar nih, kalau di telepon, chat-chatan tuh ngakunya bintang kelas, ngakunya, padahal sampah kelas dia. Ngakunya debat sama polisi menang gitu. Sering banget tuh bener. Ngakunya ngelabrak lurah sampai lurahnya pingsan misalnya. Duel sama polisi TNI-nya kepalanya botak misalnya. Saya duel kemarin yang sama TNI. Duel sama saya, alhamdulillah tuh kaget sampai kepalanya rontok semua sama. Nah, ini klaim intinya, sudah bohong. Tapi utang dia nggak bakal diakuin sama pacarnya, ya kan? Hutangnya nggak bakal diakui, malu lah. Orang tuanya nggak punya uang, nggak bakal dilaporin sama pacarnya. Yang dilaporin tuh kegagahan dirinya saja. Kegagahan dirinya supaya denger waktu muda dengeran orang pacaran tuh tinggi juga ya kalau ngomong. Udah ada telepon dulu di pondok tuh, bang bukan telepon ini. Akhirnya di mondok itu berarti kelas 5, kelas 6 mualimin sudah ada handphone Nokia tuh. Udah pura-pura tidur dengerin orang pacaran, besoknya mau ditazir kan. Ya orang begadang baik gitu. Ngomong, tinggi langit ya, rame juga gitu. Besok pengen dengerin lah. Pengen dengar kedustaannya tuh. Ngarang-ngarang ceritanya sih, ngarang-ngarang ceritanya. Masa sih? Ya perempuan masa sih? Iya begini. Coba bayangin, orang nggak pernah kuliah. Pernah suatu ketika ditanya, Bang, emang kuliahnya semester berapa? Semester 21. Oh, semester tuh gak ada 21 itu, sampai 8 maksimal.
Saking apa? Saking gelem dibohonginya gitu. Jadi intinya, awas hati-hati. Kalau pacaran tuh mukhoda'ah, penipuan, dan kita tidak akan mampu untuk mengenal pasangan kita secara dalam. Yang ada, kamu lagi pacaran sama dengan kamu lagi dibohongi. Caranya selektif. Sebenarnya yang bagus nih. Misal yang bagus itu cinta lokasi. Contoh santri putra matolib sama santri putri matolib itu bagus. Sama-sama pernah kuliah di UIN bagus. Tapi lama ya. Tapi bukan pacaran. Bukan. Sama-sama bekerja di sebuah satu instansi bagus. Kita tahu cara dia bekerja. Kita tahu dia rajin apa enggak. Di pondok juga dia tahu dia itu dekat sama kiai enggak. Dia tahu dia itu profesional enggak misalnya. Bagus nih buat calon suami. Nggak usah banyak cerita dia. Saya yang nonton langsung. Cara dia mencari ilmu hebat, cara dia mengabdi hebat, loyalitas dia hebat, dan saya yang menjadi saksi gitu. Nggak usah cari-cari informasi. Nah, sebenarnya cinlok itu salah satu solusi. Cinlok itu cinta lokasi. Tapi bukan berarti yang buruknya yang kau ambil, yang baiknya yang kita ambil. Jadi yang nakal-nakalnya kita naksir tuh ya salah kamu. Pondok di matolib ada santri putri yang paling bagus misalnya. Doain aja ke Gusti Allah. Mudah-mudahan dia jadi istri saya. Majuin ke Abi misalnya. Urusan diterima, tolak urusan nanti kan, urusan nanti. Yang penting Abi, kalau dia jadi istri saya, tahap pertama masih bocil, kedua doa aja dulu. Yang ketiga, ya mudah-mudahan sepulangnya kamu dari Yaman, dari Mesir, misalnya, berhasil. Dianya mau ya sok-sok aja. Kan begitu prinsipnya tuh. Asal kamu penilaian terhadap seseorang itu objektif, bukan karena cantik saja, tapi karena dia itu orangnya rapi, disiplin, tepat waktu, macam-macam. Nah, cari yang begitu tuh. Tapi kamu juga harus tanya, Abi orang tuanya bagaimana? Nah, cuma suka sama orangnya aja, suka sama orangnya. Kamu harus ada, kamunya harus nanya orang tuanya atau keluarganya gimana. Karena keluarga berpengaruh. Kalau orang tuanya nggak beres, ibunya nggak beres, anaknya rata-rata juga nggak beres.